Presiden pertama Republik Indonesia dan proklamator ini lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Maka, untuk mengenang dan memperingati jasa-jasa perjuangan Bung Karno ini, kali ini, tentang makam Bung Karno yang berada di Kota Blitar, Jawa Timur. Merujuk pada data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, terdapat sekitar 1.500 pengunjung kompleks makam Bung Karno setiap harinya sepanjang tahun 2019. Satu jumlah yang sangat fantastis. Apa saja daya tarik dan keunikan makam Bung Karno ini sehingga mampu menarik begitu banyak wisatawan? Untuk mengetahuinya, simak video berikut ini. Jangan lupa, dukung terus channel Jejak Alam Med Dolan agar dapat berkembang. Pertama, mari kita lihat terlebih dahulu sejarah keberadaan makam Bung Karno di Blitar. Kala itu, adalah masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Dan, Bung Karno, mantan Presiden pertama Republik Indonesia, merupakan seorang tahanan rumah. Bung Karno berwasiat agar saat beliau meninggal agar dikuburkan di suatu makam yang sederhana di dekat Istana Bogor. Namun, berbeda dengan apa yang telah diwasiatkan oleh Bung Karno, ketika Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970, Presiden Soeharto memutuskan untuk memakamkan beliau di pemakaman umum di Kota Blitar, Jawa Timur. Tepat di samping makam ibunya Ida Ayu Nyoman-Rai. Muncul reaksi, di mana keluarga besar Soekarno memprotes keputusan ini, lalu Surat Kabar Merdeka yang merupakan media anti-Soeharto menerbitkan suatu editorial yang mengklaim jika Bung Karno berwasiat untuk dimakamkan di Bandung. Apapun reaksi yang muncul, keputusan Presiden Soeharto tetap dilaksanakan, Bung Karno dimakamkan di Blitar. Kemudian, diketahui dalam autobiografinya, Soeharto menyatakan bahwa keluarga besar Soekarno berselisih paham tentang lokasi pemakaman tersebut, dan ia memutuskan untuk memakamkan Soekarno di Blitar karena hubungannya yang dekat dengan ibunya selama hidup. Sedangkan menurut pandangan sejarawan, keputusan Soeharto menentukan lokasi makam yang jauh dari Jakarta agar peziarah tidak terlalu dekat dengan pusat politik. Mengutip dari buku Bapak Angkatan Udara Suryadi Suryadharma, menceritakan jika mantan KSAU yang merupakan teman dekat Bung Karno ini bersama keluarga pergi ke Bandara Halim Perdana Kusuma tempat jenazah Bung Karno akan diangkut menggunakan pesawat C-130 Hercules. Sebagai teman dekat Bung Karno, Suryadharma di-blacklist oleh pemerintah Orde Baru sehingga tidak diundang oleh pemerintah untuk ikut dalam rombongan pengantar jenazah, yang terdiri dari para pejabat Orde Baru dan keluarga Bung Karno ke Blitar. Namun, ia berusaha menyelinap ke dalam kokpit salah satu pesawat C-130 yang akan mengantarkan jenazah Bung Karno dan berhasil ikut dalam penerbangan ke Malang yang diterbangkan oleh Mayor Udara Ohawello. Setelah tiba di Malang, perjalanan dilanjutkan dengan menumpang kendaraan yang disediakan oleh Aweri untuk mengantar rombongan pengantar jenazah Bung Karno menuju Blitar. Dan, Bung Karno menunjukkan kebesaran harismanya ketika di sepanjang perjalanan dari Malang hingga ke Blitar, begitu banyak rakyat yang berbondong-bondong menyambut rombongan pengantar jenazahnya. Lalu, terjadi keanehan ketika dalam perjalanan menuju Blitar ini, truk-truk pasukan ED yang mengawal para pejabat Orde Baru mendadak mogok di tengah perjalanan. Tidak hanya satu, tapi semuanya. Sehingga rombongan harus meneruskan perjalanan menuju Blitar tanpa pengawalan tentara satupun. Dan, ketika tiba di tempat pemakaman Bung Karno, terlihat lautan manusia sudah menunggu kedatangan jenazah Bung Karno. Jutaan massa pengagum Bung Karno yang berkabung sempat membuat nyali beberapa pejabat Orde Baru ciut karena tidak ada pasukan pengawal yang menjaga mereka. Dan, ketika jenazah Bung Karno dimasukkan ke dalam liang lahat, sekonyong-konyong suasana menjadi sunyi senyap.
Riuh suara lautan manusia yang begitu padat memenuhi lokasi, semuanya terdiam, sehingga menjadi hening. Dalam keheningan ini, yang terdengar hanyalah isak tangis dari pihak keluarga Bung Karno. Rakyat dan para pelayat lainnya semua terdiam saat melepas kepergian sang proklamator. Pada tahun pertama setelah pemakaman, banyak peziarah yang datang dari berbagai daerah ke makam tersebut. Dan anehnya, mereka sering mengambil sedikit tanah dari makam tersebut, sehingga pengurus makam khawatir apabila tanahnya akan habis diambil. Akhirnya, pemerintah membatasi jumlah pengunjung. Pada sekitar tahun 1977, nama Soekarno mulai dipulihkan oleh pemerintah Orde Baru, dan sebagai bagian dari proses pemulihan ini makam di Blitar mulai direhabilitasi, antara lain dengan adanya pembangunan suatu mausoleum. Pada tahun 1979, mausoleum tersebut diresmikan yang dihadiri oleh sekitar 1 juta orang. Guntur Soekarno Putra mengkritik pembangunan tersebut, dan menurutnya pemerintah tidak bermusyawarah terlebih dahulu dengan pihak keluarga mengenai mausoleum. Pengunjung atau peziarah semakin meningkat dengan adanya pejabat tinggi pemerintah mulai mengunjungi makam tersebut dalam sorotan media, dan pada sepanjang tahun 1980 dilaporkan terdapat 1,4 juta orang pengunjung. Ketika tanggal peringatan wafat Soekarno, keluarga beliau khususnya Megawati Soekarno Putri, saat itu sebagai Ketua Umum PDI, menggunakan massa yang berziarah ke makam tersebut sebagai simbolisasi perlawanan terhadap pemerintahan Soeharto yang dapat diliput media nasional. Tercatat, sekitar 10.000 orang mengunjungi makam tersebut pada peringatan wafatnya Soekarno pada tahun 1995. Pada mulanya, makam tersebut dipagar untuk membatasi jumlah peziarah, namun setelah kejatuhan Soeharto dan naiknya Megawati menjadi Presiden RI, jumlah peziarah dari seluruh Indonesia meningkat dengan pesat. Tercatat, pada bulan Juni 2001 sebulan sebelum Megawati naik menjadi Presiden, diperkirakan terdapat 25.000 orang yang mengunjungi makam Bung Karno dalam sehari. Sebagai objek wisata, pengunjung atau peziarah makam Bung Karno berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Namun, berdasarkan kepentingannya datang ke makam Bung Karno, dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama adalah peziarah spiritual. Jenis peziarah ini adalah yang umumnya datang dengan kepentingan mendoakan dan sebagai wujud penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal seperti halnya ziarah Wali Songo, Wali Pitu dan Wali Limo yang bisa dilakukan masyarakat. Pengunjung jenis ini, diperkirakan terdapat puluhan ribu orang dalam setiap tahunnya. Kedua, peziarah politik. Bagi para politisi yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum, makam Bung Karno ini menjadi objek ziarah politik. Tidak hanya para caleg, bahkan capres dan cawapres juga termasuk dalam golongan ini. Seperti Megawati pada Pilpres 2004, Joko Widodo pada Pilpres 2014, dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Tercatat, jumlah peziarah politik diperkirakan sebanyak 400 hingga 500 ribu tiap tahunnya. Selain kedua kelompok ini, dalam setiap tahunnya, juga ada tradisi ziarah yang dilakukan oleh Panglima TNI pada tanggal 18 September atau Hari Jadi TNI. Sedangkan bagi masyarakat umum, makam Bung Karno juga merupakan destinasi wisata yang cukup populer. Pada masa Orde Baru, iklim politik yang ada tidak memungkinkan untuk menjadikan makam Bung Karno sebagai objek wisata. Namun, ketika pemerintahan Orde Baru berganti, pemerintah Kota Blitar mulai menggalakkan promosi makam tersebut sebagai objek wisata. Bahkan, makam Bung Karno dijadikan sebagai ikon Kota Blitar karena memang terbukti mampu menarik wisatawan dari berbagai daerah. Tentunya, harus dilakukan perbaikan dan penambahan baik berupa bangunan maupun nilai kesejarahan yang berhubungan dengan Insinyur Soekarno di sekeliling Kota Blitar. Luas kompleks makam Soekarno sebesar 1,8 hektar.
Area ini dibagi menjadi 3 yaitu halaman, teras, dan pendopo atau mausoleum. Tidak sekedar pembagian, namun mengandung filosofi mengenai 3 tahap kehidupan manusia yakni janin, kehidupan dan kematian. Keberadaan makam Soekarno sendiri terletak di samping makam kedua orang tuanya, dan batu kualam hitam yang memperingati karya Soekarno terletak di belakang batu nisan makam. Selain itu, terdapat sejumlah patung dan relief yang menggambarkan jalan kehidupan Soekarno di sekeliling kompleks tersebut. Bangunan pendopo dengan tinggi sekitar 15 meter, menggunakan atap tembaga berlapis 3 yang dibangun dengan arsitektur Jawa. Mulai tahun 2004, telah ditambahkan bangunan baru yang menjadi satu kompleks dengan makam Bung Karno tersebut, yaitu Perpustakaan dan Museum Bung Karno. Tim arsiteknya diketuai oleh Pribadi Widodo dan Baskoro Tejo dari Institut Teknologi Bandung.